Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam genre. Salam. Oke teman-teman, di sini aku Anita Deni Rahmawati dari PIKR SMA Negeri 1 Demak. Di sini aku bakal ngobrol-ngobrol banyak nih sama Duta Genre Kabupaten Demak, Mas Fajar. Oke teman-teman, halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Fajar sendiri? Sangat semangat. Ngobrol malam kali ya. Kita ngobrol-ngobrol asik ya teman-teman. Nah, kita tuh punya sebuah topik pembicaraan hari ini, yaitu membahas mengenai pengetahuan remaja tentang apa sih itu generasi berencana. Nah, halo Mas Fajar, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa sekali ya dapat menemani teman-teman semuanya kali ini. Nah, aman toh Mas kita bicara kayak gini? Aman dan nyaman. Tetap nyaman, oke? Oke, sebelumnya ya Mas Fajar, terima kasih banyak udah datang di sini. Kita ngobrol, kita sharing-sharing. Ya, tentunya apa sih yang nggak buat para genrengers di rumah ya yang lagi nonton lagi. Jangan lupa subscribe ya. Oke, subscribe jangan lupa. Nah, prosesnya nih Mas, Mas Fajar kan jadi duta genre Kabupaten Demak. Nah, genre sendiri itu apa sih? Mungkin ada beberapa yang belum tahu apa itu genre. Oke, semuanya ada yang sudah tahu atau belum nih? Oke, aku jelasin ya. Jadi duta genre merupakan apa nih? Genre apa nih? Genre lagu, musik, film. Jadi duta genre merupakan singkatan dari genre generasi. Generasi apa? Berencana atau bencana? Generasi berencana yang diluncurkan oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kalau di provinsi namanya tuh Dinas DP3AP 2KB. Di Kabupaten Demak namanya Dinpermades P2KB. Jadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program genre ini merupakan sasaran yang diperuntukkan bagi remaja usia 10 sampai 24 tahun ya tentunya, agar mengapa mereka dapat merencanakan kehidupannya. Rencana yang seperti apa sih? Rencana dalam 5 transisi kehidupan remaja di antaranya itu melanjutkan pendidikan hingga dapat berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara. Wih, ternyata genre itu luas ya cakupannya, nggak cuman asal-asalan jadi duta aja gitu. Nah, Mas Fajar sendiri nih, dalam proses yang menjadi duta genre itu apakah mudah atau mudah banget gitu Mas? Oke, jadi kalau mudah, sulit, dan gampang susah itu setiap orang berbeda dulu. Bagaimana nih amunisi kita, persiapan kita untuk mengikuti ajang pemilihan duta genre? Kalau dari kakak gimana ya? Gimana nih, susah atau enggak? Gak susah, gampang ya tentunya. Apalagi sebagai seorang pelajar kala itu kalau mengikuti pemilihan duta genre disibukkan dari mulai tugas sekolah, organisasi, kemudian juga lokasi tempat tinggal kakak, rumah yang cukup jauh, jadi ya waktunya habis digunakan untuk belajar di sekolah, berjalan pulang ke rumah, terus ekstrakurikuler juga setelah sekolah, tergantung diri kita memanage waktu dengan sebaik mungkin ya. Dan itu sudah menjadi pilihan kita dan itu juga tanggung jawab diri kita. Sesuatu emang ada yang harus dikorbankan. Ya betul. Semua segala sesuatu itu tidak ada yang instan ya teman-teman. Ingat itu. Nah, waktu dinobatin jadi duta genre itu gimana Mas rasanya? Senang atau malah terbebani gitu? Kalau dari aku sendiri waktu itu seneng pakai banget karena mengapa? Saya tahu yang duta genre itu masih baru ya. Ini waktu sejak SMA. Karena waktu kelas 10 tuh ditawari sama guru nge-share tuh pamfletnya di grup kelas kan. Kalau untuk ajang duta sendiri, saya pertama kali melihat itu namanya duta wisata. Waktu itu masih kelas 6 SD barangkali melihat majalah ya. Majalah Kota Wali itu majalah yang dikeluarkan oleh pemerintah Demak. Di situ tuh ada pemenang duta wisata tahun 2016. Saya kok tertarik gimana ya rasanya saya ada di posisi seperti itu kan. Dan diri saya juga sering melihat kayak kontes kecantikan gitu kan. Kontes kecantikan itu menurut saya nggak perlu soal beauty, behavior dan juga
brain ya atau kecerdasan. Jadi tes seperti itu gak apa-apa. Bagaimana cara kita tidak hanya cantik dari luar, juga kita harus dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat, bangsa dan negara. Apalagi di duta genre kan kita memberikan penyuluhan ya kepada remaja dan juga orang tua serta masyarakat sekitar agar aware terhadap kehidupan para remaja agar terhindar dari yang namanya teriak KRR. Apa itu teriak KRR? Jadi teriak KRR adalah 3 ancaman sistem reproduksi remaja. Di antaranya yaitu apa? Genre ya saya sudah tahu. Apa itu? Namanya itu di antaranya 1, seks pranikah, pernikahan dini, pernikahan dini dan juga nafsa atau narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kenapa sih Kak tadi kita salam genre? Salam genre. Salam genre itu ada filosofinya juga nih teman-teman. Ini namanya 0 atau 0, mengenalkan 3 pilar tadi yaitu pernikahan dini, seks pranikah dan nafsa gitu Kak. Berarti tuh genre itu nggak asal gitu ya Kak ya. Genre punya filosofi dan makna yang emang sangat dalam gitu ya buat remaja khususnya gitu. Oke, terima kasih. Nah, selain itu nih, kan topik hangat akhir-akhir ini adalah stunting. Menurut Kak Fajar sendiri, apa sih itu stunting dan bagaimana cara kita sebagai remaja itu bisa mengurangi angka stunting itu? Oke, jadi stunting merupakan kondisi gagal tumbuh atau kekurangan gizi kronis pada balita, dan ini terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi terjadi sejak dalam kandungan ya. Dan mengapa stunting ini menjadi isu nasional? Karena stunting, jika melahirkan anak yang stunting, generasinya akan menjadi ada yang sudah tahu namanya itu kerdil, seperti istilahnya itu punret ya, kayak postur tubuhnya yang pendek, tidak sesuai dengan umur teman-teman sebayanya. Dan mengapa? Karena anak yang stunting memiliki tingkat kecerdasan yang kurang. Seperti itu Pak. Jadi inilah pentingnya kita sebagai remaja harus mempersiapkan nih betul-betul kehidupan kita selanjutnya melalui transisi kehidupan remaja. Jadi janganlah yang namanya seks pranikah, kemudian pernikahan dini. Mengapa? Karena pernikahan dini juga ada kaitannya nih Kak dengan stunting. Yang kita menikah kurang dari 21 bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, kondisi kita belum siap, kondisi organ reproduksi belum siap, tantangan fisik, mental, dan ekonomi, kesehatan, semuanya masih belum terencanakan nih. Kenapa sih harus 21, 25 keren? Karena di usia tersebut dihadapkan para calon orang tua sudah matang di segala sisi, segala bidang harus terpenuhi seperti itu. Dan di Kabupaten Demak sendiri, angka stuntingnya cukup turun drastis ya, signifikan juga. Semula turun 9, berapa gitu, 9% penurunannya. Dan itu juga peringkat 2 di Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Ya, nggak usah dibanding-bandingkan lah ya dengan kabupaten antara kota. Di Kota Semarang itu murni dari anggaran pendapatan belanja daerah Kota Semarang sendiri. Dan di Kabupaten Demak itu kita para pemangku kepentingan di Pemkab Demak mengalokasikan kepada desa-desa dari APBDes kan, memberikan dana sepenuhnya dari pihak desa untuk masyarakat desa. Bagaimana sih langkah-langkah tiap desa untuk menurunkan stunting di daerahnya seperti itu. Oke, stunting itu adalah suatu hal yang mungkin bagi orang-orang tuh sangat-sangat berbahaya gitu. Nah, untuk mengurangi itu tadi udah dijelasin nih sama Mas Fajar bahwa kita harus benar-benar kita harus mendewasakan diri. Ada istilah yang stunting, kita juga memberikan pemahaman kepada orang tua. Orang tua kan yang zaman dulu kan harus kita berikan pemahaman. Karena orang tuanya pendek, anak jadi pendek juga. Harusnya itu orang tuanya memberikan gizi yang juga kepada calon anaknya sudah dalam kandungan gitu. Jadi jangan bilang kalau anaknya kecil atau pendek itu karena gen orang tua, bukan. Ya, karena yang pendek itu belum tentu stunting, tapi stunting itu sudah pasti pendek gitu ya teman-teman. Oke, nah topik kita selanjutnya yaitu bagaimana pengetahuan remaja mengenai keluarga berencana itu sendiri, Mas Fajar. Dari saya ya, remaja
hubungan antara remaja dengan pemahaman terhadap generasi berencana. Remaja merupakan satu kata yang bermakna gitu. Remaja di usia inilah remaja mengetahui segala sisi ya. Dengan adanya genre, adanya perilaku negatif tadi yang harus kita hindari. Itu merupakan pemahaman yang cukup basic ya, harus diketahui para remaja. Bagaimana cara meninggalkan perilaku yang terlarang tadi apa aja? Pesta nikah, pernikahan dini, dan juga nazar. Bagaimana sih remaja peka terhadap diri sendiri, kesadaran dan juga personal hygiene, kesehatan diri kita sendiri, habit, berlaku hidup bersih dan sehat harus kita terapkan di lingkungan diri kita sendiri, keluarga, teman, lingkungan sekolah dan masyarakat tentunya. Memberikan pemahaman tidak hanya diri kita sendiri, tidak hanya teman-teman yang tergabung di PIKR saja atau di PNR yang sudah fokus di bidang kesehatan, teman-teman lain yang barangkali belum paham harus kita memberikan penyuluhan dan menyadarkan mereka pentingnya genre bagi kehidupan remaja selanjutnya menuju kedewasaan seseorang remaja gitu. Oke, perlu diingat-ingat ya itu ya teman-teman. Gimana caranya kita sebagai remaja harus bisa mengetahui apa itu keluarga berencana supaya bisa menghidupkan generasi-generasi yang bagus ke depannya gitu. Nah, selanjutnya nih aku mau tanya Mas, apa itu PIKR dan apa itu BKR? Biasanya orang-orang masih ada bingung apa kedua hal itu gitu. Jadi BKKBN meluncurkan genre tadi ya. PIKR dan BKR itu sudah ada di setiap desa dan di sekolah juga ada. Namanya di sekolah itu PIKR atau berupa ekstrakurikuler. Selain namanya PMR juga. Jadi PIKR, bahasa satu dulu nih. Ya, PIKR dulu ya. BKR, oke PIKR. PIKR merupakan singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. PIKR ada di setiap desa atau kelurahan dan juga ada di sekolahan. Jadi teman-teman yang di lingkungan desanya atau di sekolah kalau belum ada, bilang nih sama pemangku kebijakan barangkali perangkat di desa atau kepala desa, lurah dan sekolah ada beberapa ibu guru ya tentunya. Konseling seperti apa sih? Ya konseling seperti tadi teman-teman, pemahaman mengenai genre, terus wawasan dan rencana bagi transisi kehidupan remaja selanjutnya agar menapaki tangga kehidupan bahtera keluarga seperti itu. Dan BKR merupakan akronim dari Bina Keluarga Remaja. Sasarannya juga orang tua dari remaja. Kalau PIKR kan remaja usia 10 sampai 24 tahun. Kalau BKR itu pemahaman dan memberikan penyuluhan kepada orang tua dari remaja seperti itu Kak. Pemahaman mengenai berbagai langkah lah cara mendidik putra-putri mereka agar terhindar dari riak kadarnya, agar menjadi remaja yang berkualitas, agar bisa meneruskan generasi bangsa Indonesia yang cerdas, sehat, ceria. Oke, berarti bisa disimpulkan nih kalau PIKR itu sasarannya khusus remaja dan BKR itu sasarannya tuh orang tua dari remaja itu sendiri. Ada namanya posyandu remaja. Oh iya, posyandu remaja. Sama dengan PIKR. Selain namanya juga ada posyandu lansia, posyandu balita, posyandu remaja juga ada nih teman-teman. Hampir sama ya sama PIKR. Ya, bagi di desanya belum ada PIKR, BKR, posyandu remaja yang jarang itu didengar, mungkin bisa nih digalakkan lagi. Kita menghubungi pihak-pihak terkait dan kita membicarakan hal itu ya, bisa ya Mas Fajar ya. Apalagi desanya misal dijadikan percontohan kampung KB. Kampung KB itu kampung berkualitas ya. Biasanya itu ada namanya perlombaan. Di desanya misal ada kampung KB sudah pasti ada PIKR dan BKR-nya. Jadi jangan menunggu dijadikan percontohan dulu ya desanya, dan teman-teman juga itu kebutuhan remaja. Dan misal nih setiap desa itu kan harusnya juga ada penyuluhan pada remaja putri melalui tambah darah juga. Kemudian juga remaja putra harus dibina agar tidak terjadi kenakalan remaja. Oke, ternyata udah banyak banget nih yang kita bahas, nggak diduga ya Mas ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya ya nanti bisa kita lanjutnya ke podcast selanjutnya ya. Mungkin barangkali salam genre. Salam genre dulu ya. Dipimpin boleh. Oke, salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih teman-teman.